Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Afriansa di channel tercinta kita, yaitu Catatan Ridho, yang akan selalu memberikan ilmu-ilmu yang terbaru dan terupdate, dan akan membahas tentang YouTuber-YouTuber yang nyeleneh. Termasuklah di hari ini kita akan membahas tentang video yang baru diupload oleh Harry Pras yang menyatakan bahwasannya Ustadz Hadi Hidayat salah dalam menafsirkan, dan yang kedua yaitu menuduh Abi Umar sebagai pembawa hadis palsu. Apakah benar pernyataan dia? Lantas apa pondasi dasar yang dipakai oleh Harry Pras? Baik, kita bedah di hari ini teman sekalian. Saksikan videonya. Yuk kita simak. Munculan fatwa dari Adi Hidayat dan penafsiran Ustadz Adi Hidayat sebagai orang yang dimana punya background sastra Arab. Perhatikan, pendidikan beliau adalah sastra Arab, sastra bahasa Arab, bukan di bidang tafsir Al-Quran, teman-teman. Di sini saya bukan ingin merendahkan, tapi dari pernyataan Harry Pras ini, teman sekalian ya, ini mengindikasikan kalau Harry Pras ini justru dia ini iri, teman sekalian. Kenapa iri? Karena Ustadz Adi Hidayat dia mendapatkan gelar doktor, apalagi di bidang sastra Arab, yang mana dengan beliau menguasai sastra Arab, ini bisa menguatkan beliau di dalam memahami kitab-kitab tafsir yang mana ditulis dengan bahasa Arab. Sedangkan Harry Pras ini, teman sekalian ya, itu tidak bisa bahasa Arab, dan kita tidak tahu latar belakang akademiknya ya. Tapi itu tidak perlu, teman sekalian ya. Mau di S1, S2, S-Teler atau S berapa itu nggak perlu. Yang penting di dalam dia memahami agama itu nggak pakai hati, Harry Pras ya. Memahami agama Islam itu bukan pakai hati, tapi pakai ilmu. Salah satu untuk menggapai ilmu syariat Islam yaitu dengan bahasa Arab, Harry Pras. Nah, lantas ada lagi di video ini Harry Pras ini menuduh, teman sekalian ya, menuduh Ustadz Hadi Hidayat ya, menukil dari ulama-ulama terdahulu bahwasannya syu'ara itu ayat musik katanya. Padahal coba kalian ulang lagi videonya ya, video Ustadz Hadi Hidayat. Beliau itu bilang apa? Bahwasannya kalau kita cari ya di kitab-kitab terdahulu itu tidak akan ada, teman sekalian, ungkapan ulama yang mengatakan bahwasannya syu'ara itu adalah musik, teman sekalian ya. Kenapa? Karena orang terdahulu itu langsung paham bahwasannya ya syair itu ya musik. Jadi nggak perlu ditulis, kata Ustadz Hadi Hidayat, teman sekalian ya. Lantas ada nggak argumentasi yang menguatkan pendapat beliau? Coba kalian lihat nas di atas ini ya. Nah di sini, teman sekalian ya. Nah di situ ya, musik atau gina atau nyanyian itu bagian daripada syair, teman sekalian. Jadi ada kesinambungan, ada keterikatan antara syair sama musik. Kadang-kadang musik itu dibilang syair dan kadang-kadang syair dibilang musik, teman sekalian. Jadi ada landasan yang dipakai oleh Ustadz Hadi Hidayat. Sedangkan tuduhan yang disampaikan oleh Harry Pras itu tidak ada dasarnya, teman sekalian. Ya, bahkan bilang Ustadz Hadi Hidayat tidak tahu ilmu lah, tidak ada pondasi dan lain sebagainya, salah dalam menafsirkan. Ya, orang awam yang tidak tahu bahasa Arab menyalahkan orang yang sudah S3 ya, ngambil sastra Arab, disalah-salahin oleh orang yang tidak ada ilmunya, teman sekalian. Itu poin pertama untuk Harry Pras ya. Jadi Harry Pras nggak perlu nunggu Ustadz Hadi Hidayat menjawab, tonton nih video agar Anda itu nambah wawasannya ya. Baik, kita lihat lagi video selanjutnya. Umar bin Hafiz yang katanya ahli Quran dan juga ahli hadis, tapi ahli hadis membawakan hadis palsu, mengajarkan hadis palsu. Man shalla alayya ba'da 'asr al-jum'ah 80 marrah ghafara Allahu lahu dhunuba 80 sanah. وجاء في رواية من قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على اللهم صل على عبدك اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما غفر الله له الذنوب 80 سنة وكتب له عبادة 80 سنة إذا قالها 80 مرة بعد عصر هذا اليوم يوم الجمعة المبارك الله يبارك. Teman-teman, di video kedua ini ya, Harry Pras ini sangat-sangat menggiring masyarakat sehingga masyarakat itu membenci ya sosok ulama yang ada di video yang dia tampakkan ya, teman sekalian ya. Harry Pras ini tidak jujur di dalam menyampaikan ilmu, teman sekalian. Kita lihat ya, konteks video yang disampaikan bahwasannya kata Harry Pras dengan terang-terang, teman sekalian ya, dia bilang bahwasannya Habib Umar bin Hafiz itu menyampaikan, membawa hadis palsu ya,
membawa hadis palsu yang mana isi hadis itu bersabda kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersalawat kepada kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap Jumat ba'dal asar dan setelah asar, maka sebanyak 80 kali, maka Allah akan ampuni dosanya sebanyak 80 tahun, teman-teman sekalian ya. Lantas bagaimana menurut pendapat ulama? Lihat dari pras ya. Kita tidak menyampaikan seperti Anda yang hanya menggunakan akal Anda ya. Apa sih pendapat ulama? Coba kalian lihat nas di sini, teman sekalian ya. Tuh lihat nas-nas yang ada banyak di atas, teman sekalian ya. Dari nas ini kita ambil kesimpulan bahwasannya ulama berbeda pendapat tentang hukum hadis ini, teman sekalian ya. Ada yang bilang hadis ini dhaif, ada yang bilang hadis ini hasan, ada yang bilang hadis ini maudhu, hadis palsu. Ada 3 pendapat, teman sekalian ya. Ulama masih berbeda pendapat. Harry Pras hanya mengambil 1 pendapat, mengatakan bahwasanya hadis ini palsu, padahal ada lagi 2 pendapat dan kuat juga, teman sekalian ya. Jikalaulah kita bilang hadis ini palsu, bukan hadis hasan ya. Hadis hasan itu termasuk kategori daripada hadis sahih ya, pembagian daripada hadis sahih, bisa diamalkan. Kalau hadis dhaif, teman sekalian, bisa kita amalkan dengan catatan, yaitu dengan 2 syarat. 1, hadis dhaif ini tidak ada sangkut paut dengan akidah, teman sekalian ya. Yang kedua, tidak dipakai untuk menjadikan hujjah sebuah hukum ya. Kemudian hadis dhaif itu bisa kita gunakan dalam satu hal, yaitu untuk fadailul a'mal. Sedangkan yang disampaikan oleh Habib Umar itu untuk fadailul a'mal, yang kalau kita lakukan silakan sah-sah saja. Bahkan ada hadis sahih, perbanyaklah bersalawat kepada kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada hikmah dengan bersalawat kepada kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di video kedua ini Harry Pras tidak jujur di dalam menyampaikan ilmu, hanya mengambil 1 pendapat yang menguatkan argumentasi dia, sehingga seakan-akan yang mana pengikutnya itu udah jutaan, teman sekalian ya. Bahkan kalian bisa lihat di komentarnya itu ya, orang-orang awam menandakan SDM kita, daya pikir kita masyarakat Indonesia itu sangat lemah dan malas membaca, teman sekalian ya. Sehingga terpengaruh, terprovokasi dengan pendapat Harry Pras yang sangat-sangat lemah, teman sekalian. Yang dan tidak jujur di dalam menyampaikan sebuah ilmu, teman sekalian ya. Ini video yang kedua. Baik, kita lanjut video yang ketiga. Ini semakin panas, teman sekalian ya. Kenapa? Karena Harry Pras ini serampangan di dalam menyampaikan syariat Islam dan serampangan dalam menyampaikan ilmu agama, teman sekalian. Tidak jujur ya. Padahal ada ungkapan dari syair Arab, qulil haq walau kana murran, berkata jujur walaupun jujur itu terasa pahit, teman sekalian. Baik, kita simak video selanjutnya. 5. Dia memberikan pernyataan bahwa siap menggandeng Prabowo masuk ke dalam surga. Jika Bapak menetapkan dia dengan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadat, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Dan saya akan Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah mengucapkan Husain, Hasan, Fatimah, saya akan gandeng kalian semua ke surga. Anak kandung Nabi SAW, tidak ada pernyataan dari Nabi bahwa akan menggandeng anak-anaknya masuk surga. Meskipun kita tahu anak-anaknya atau kedua cucunya itu pasti masuk surga, tapi tidak ada pernyataan secara langsung dari Nabi SAW. Video ketiga ini, teman sekalian ya, Harry Pras menunjukkan kedangkalan ilmunya, teman sekalian, dan menunjukkan bahwasanya Harry Pras ini malas di dalam membaca. Kemudian menunjukkan kalau Harry Pras ini ya buat video hanya untuk mengejar jam tayang dan demi uang, teman sekalian. Saya berani bilang demi uang, kenapa? Karena dia harusnya sebelum mengomentari sebuah video, dia harusnya baca dulu buku ya, kalau tujuannya memang niatnya benar untuk mengedukasi daripada masyarakat kita Indonesia. Justru saya lihat itu tidak ada dia mengedukasi sama sekali, bahkan memprovokasi ya masyarakat kita Indonesia agar membenci beberapa ustadz yang menurut dia tidak baik, menurut dia ya, ini menurut pandangan dia. Coba kita lihat di video ketiga ini kalian. Tentu kita tidak sebatas apa yang kita sampaikan, tidak sebatas akal kita, jadi ada pondasi yang akan kita sampaikan, hadis, dalil dan seterusnya. Di video ketiga ini, teman sekalian ya, Ustadz Adi Dayat berkata kepada Pak Prabowo bahwasanya, wahai Bapak, jikalau Bapak berbuat kemaslahatan, kebaikan, maka saya bersaksi kelak di akhirat bahwasanya Bapak termasuk orang baik dan saya akan menggandeng bersama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Harry Pras, teman sekalian ya, itu salah sesat masuk neraka. Udah singkatnya kayak gitu, teman sekalian ya, salah sesat masuk neraka. Kemudian
di selanjutnya dia bilang lagi bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalilnya sebenarnya. Dia pakai dalil kayak gini ya, dalil akal-akalan dia ya. Bahwasanya Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata bahwasanya dia akan menggandeng Hasan, Husain ya, Fatimah masuk ke dalam surga. Ini nggak ada sangkut pautnya teman sekalian ya. Ya, kenapa tidak ada sangkut pautnya? Ya karena Hasan ya, Husain, Fatimah sudah pasti masuk ke dalam surga. Terbukti dari video selanjutnya ya. Dia mengatakan bahwasanya Hasan, Husain dan Fatimah ini ya walaupun sudah pasti masuk surga. Ngapain lagi kalau kita menggandeng orang yang sudah pasti masuk surga, teman sekalian. Dan juga perlu Anda ketahui ya Pras ya. Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat di setiap umatnya. Tidak terbatas anak, putra, sahabat-sahabat, tabi'in dan seterusnya, tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada semua umatnya yang mereka meninggal dalam keadaan agama Islam. Lantas apa pondasi yang dipakai oleh Sa'di Hidayat? Kalau kalian lihat ya, sekali lagi saya sampaikan di video sebelumnya kita sudah sampaikan. Kalian lihat nas di atas ini ya, lihat. Perkataan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu adalah tabi'in. Ingat di hadis Nabi kita, kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa sahabat. Tsumma alladziina yalunahu. Kemudian setelahnya yaitu masa tabi'in. Kemudian setelahnya yaitu masa tabi'in. Dan Hasan Al-Basri termasuk daripada tabi'in. Berarti keilmuannya itu diakui oleh mayoritas ulama, teman sekalian ya. Apa kata Hasan Al-Basri? Istaghfiru minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah berteman kepada orang-orang mukmin, fa inna lahum syafa' yaumal qiyamah. Bahwasanya mereka ini orang-orang mukmin ini akan memiliki syafaat yang akan mengajak saudara yang masuk ke dalam surga. Ini yang pertama, perkataan Hasan Al-Basri, ya ulama. Yang kedua, perkataan daripada kanjeng kita Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya kelak di hari kiamat orang muslim yang akan masuk ke dalam surga itu bisa meminta kepada Allah untuk memasukkan saudara-saudaranya yang ada di dalam neraka bisyarti, dengan syarat mereka beragama Islam ya, mati dalam agama Islam, itu diajak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memperbolehkan, mengizinkan untuk orang-orang mukmin yang masuk dalam surga mengajak ya sanak famili, saudara atau orang-orang yang mereka cintai untuk masuk ke dalam surganya Allah, dengan catatan sekali lagi mereka mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Dan dalam hadis lain, al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu, seorang hamba itu akan masuk ke dalam surga atau ke neraka beserta orang yang ia cintai. Nah, dengan Pak Prabowo tadi berbuat maslahat, berbuat kebaikan, dan dengan saksinya Ustaz Adi Hidayat, kita husnuzon Ustaz Adi Hidayat dengan keilmuannya yang mengamalkan amal jariah ya, sampai detik ini muridnya banyak, kemudian muridnya berbuat baik terus, amal jariah itu akan mengalir, yang mana dengan amal jariah ini atas izin Allah akan masukkan beliau ke dalam surga. Kemudian beliau bersaksi bahwasanya Pak Prabowo itu adalah orang baik yang berbuat kemaslahatan dan digandeng oleh beliau, maka sesuai dalam hadis tersebut teman sekalian, yang mana orang mukmin akan bisa memberi syafaat kepada mukmin yang lainnya teman sekalian. Makanya Pras, sekali lagi Anda menuduh Ustaz Adi Hidayat, Habib Umar tanpa dalil, tanpa bukti, bahkan Anda tidak jujur di dalam menyampaikan ilmu. Baik, semoga para muhibbin, pecinta Pras ini menonton video kita ini ya, ditonton dari awal sampai akhir, biar Anda yang pengagum Pras dan pembenci Habib ya, dari hatinya itu benci ya, dengki, iri dan seterusnya, silakan tonton video ini, simak video ini dan perhatikan dalil-dalilnya agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih cerdas dan tidak gampang diprovokasi oleh orang-orang yang ilmunya tidak ada di dalam memahami agama Islam dan sekalian. Jangan lupa, sebelum saya tutup, kalian subscribe channel YouTube kita ini jikalau video kita ini bisa memberikan manfaat. Tapi kalau tidak memberikan manfaat, silakan kalian out saja teman sekalian ya. Dan jangan lupa kalian like dan share kepada sanak famili kalian agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.